Kalau tangan tiba-tiba kesemutan, jangan langsung disalahkan sama umur. Memang usia boleh bertambah, tapi saraf kita bukan kabel tua yang harus rusak, ya kan? Nah, justru di usia lansia, kesemutan itu sering jadi kode keras dari tubuh yang sering kita anggap angin lalu. Sekarang kita bahas kenapa tangan sering kesemutan di usia lansia, dan ini memang tidak boleh dianggap sepele. Yang pertama, aliran darah mulai kurang lancar. Di usia lanjut, pembuluh darah bisa mulai menyempit atau kaku. Akibatnya, aliran darah ke tangan tidak maksimal. Bayangkan seperti selang air yang agak tersumbat, airnya masih keluar tapi kecil dan tersendat. Nah, saraf di tangan jadi kekurangan oksigen. Muncullah sensasi kesemutan. Biasanya terjadi saat duduk atau tidur terlalu lama. Posisi tangan tertekan. Yang kedua, saraf kejepit. Ini yang sering banget nih. Salah satu penyebab paling umum adalah saraf tertekan, misalnya di pergelangan tangan. Contohnya kondisi seperti carpal tunnel syndrome. Ini sering terjadi pada lansia karena jaringan tubuh sudah tidak sefleksibel dulu. Gejalanya kesemutan di ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Kadang sampai terasa kebas atau lemah. Kalau sudah sering, ini bukan kesemutan biasa, ini sinyal minta diperhatikan. Yang ketiga, kekurangan vitamin penting, terutama vitamin B, seperti B1, B6, dan B12. Saraf itu butuh nutrisi. Kalau kekurangan, saraf jadi rewel, kesemutan, kebas, bahkan nyeri. Ibaratnya, saraf itu seperti kabel listrik. Vitamin sama dengan pelindung kabel. Kalau pelindungnya rusak, ya harusnya jadi kacau ya. Yang keempat, penyakit tertentu yang sering muncul di usia lansia. Kesemutan bisa jadi tanda dari penyakit yang lebih serius seperti diabetes mellitus. Gula darah tinggi bisa merusak saraf atau neuropati. Yang kedua itu hipertensi, aliran darah terganggu, saraf ikut terdampak. Yang ketiga, stroke. Kalau kesemutan hanya di satu sisi tubuh ditambah lemas, ini darurat ya. Jadi kalau kesemutan sering, jangan cuma dipijat, tapi juga dicek penyebabnya. Yang kelima, kurang gerak. Ini sering disepelekan. Semakin jarang bergerak, sirkulasi makin buruk. Banyak lansia berpikir, istirahat saja, biar enggak capek. Padahal terlalu diam juga tidak baik. Tubuh itu seperti mesin, kalau jarang dipakai malah makin macet ya. Yang keenam, penuaan alami saraf. Seiring bertambahnya usia, saraf memang bisa mengalami penurunan fungsi. Tapi ingat, penurunan itu wajar. Rusak total itu tidak harus terjadi. Jadi kalau kesemutan, ini kalau jarang itu berarti masih normal. Kalau sering dan menetap, harus waspada. Nah sekarang, kapan harus mulai khawatir? Jangan dianggap sepele kalau kesemutan sering muncul tanpa sebab jelas, disertai kebas atau lemah hanya di satu sisi tubuh, sampai mengganggu aktivitas seperti pegang barang, jadi sering jatuh ya. Kesemutan itu memang kecil tapi pesannya besar. Jangan tunggu tangan benar-benar diam baru kita panik. Ingat, tubuh lansia itu bukan lemah, cuma butuh perhatian lebih. Dan sedikit gerak bukan cuma duduk manis sambil nostalgia. Yang ketujuh, efek samping obat-obatan. Beberapa lansia rutin minum obat untuk darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain. Tanpa disadari ada obat yang bisa memicu kesemutan sebagai efek samping. Contohnya, obat tertentu bisa mengganggu saraf atau menurunkan kadar vitamin dalam tubuh. Jadi jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi reaksi dari obat yang dikonsumsi tiap hari. Yang kedelapan, dehidrasi atau kurang minum. Ini kelihatannya sepele, tapi sering banget terjadi. Lansia biasanya tidak merasa haus atau sengaja mengurangi minum biar tidak bolak-balik ke kamar mandi. Padahal cairan penting untuk sirkulasi darah, fungsi saraf. Kalau kurang minum, aliran jadi tidak optimal ya. Kesemutan muncul ibarat mesin oli kurang, ya pasti seret.